Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Supra X 125 injeksi atau FI servis bulanan, yang dimana ownernya mengatakan bahwasannya motornya ini berisik ketika mesinnya sudah panas dan tarikan motornya ini lemot atau lama naiknya. Mungkin ada yang sama ya penyakitnya kayak gini. Oke, simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Pertama-tama kita buka seluruh bagian perbodian depannya dulu nih besti. Langsung kita buang setelah tercopot. Setelah sudah terbuka, langsung saja kita bongkar bagian box filternya terlebih dahulu untuk melihat apakah filter udaranya masih layak pakai atau enggak. Ternyata filter udaranya masih bersih dan oke nih guys. Sebelum kita ke bagian perinjeksiannya, kita cek terlebih dahulu di bagian perketengan duniawinya, karena biasanya bunyi berisik ketika mesin sudah panas ialah dari perketengannya ya guys. Jadi kita cek dulu. Langsung saja kita cek, setelah dibongkar bener aja ternyata rantai ketengnya tuh udah kendor. Ini bisa jadi penyebab suara berisik ketika motor panas. Nanti bakal kita teliti sampai tuntas. Jadi kita copot dulu nih intake dari headnya, dan ini dia intake-nya udah kotor ya guys. Perlu dilakukan pembersihan secara menyeluruh. Setelah kita perhatiin dan lakukan pengetopan, ternyata top mesinnya ini loncat satu mata guys. Ada buaya ya ini motor. Hal ini menyebabkan motornya susah nyala. Tarikan berat dan langsam bisa tidak stabil guys karena itu. Seperti yang kita lihat, titik pada gear sentriknya tidak sesuai dengan tanda yang menonjol itu guys. Ini biasanya terjadi dikarenakan salah pemasangan. Nanti bakal kita rapihin ya guys. Kita lanjut ngecek bagian perkoplingan duniawinya dulu nih besti. Kita buang olinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita copotin dulu bagian-bagian untuk mempermudah pembongkaran bak kopling seperti knalpot, footstep, dan selaannya nih guys. Setelah semua tercopot, kita lakukan pembongkaran bak koplingnya terlebih dahulu ya guys. Bak kopling sudah terbongkar, lanjut kita bongkar bagian perkoplingannya guys. Nah, untuk mengecek bagian perkoplingan, pertama-tama kita bongkar dulu mangkok ganda dan rumah koplingnya dulu ya guys. Setelah perkopling sudah dicopot, kita angkat bagian kampas koplingnya ya guys. Nah, ini dia kampas koplingnya. Mari kita angkat. Setelah tercopot, langsung kita analisa semua bagian koplingnya guys. Serungkat apa koplingnya? Kondisi rumah ganda atau loncengnya ori dan masih oke nih guys. Kondisi rumah koplingnya pun dan tutupnya ya guys ya, aman-aman aja guys. Sehat walafiat. Kampas ganda ori dan ini nggak ada masalah guys. Begitupun perkoplingnya juga tidak bermasalah dan ini masih ori guys. Nah ini dia nih masalahnya. Kampas koplingnya udah tipis. Ini bisa nyebabin kopling selip dan motor ngeden. Terakhir, rumah tatakan kampas original dan masih oke. Berarti PR kita itu di perkoplingan hanya kampas koplingnya aja ya guys. Lanjut kita bersihkan bagian part-part perkoplingannya. Kita bersihkan menggunakan bensin di setiap part-partnya dan tidak lupa kita semprotkan dengan kompresor agar tidak ada sisa-sisa bensin pada part perkoplingannya. Setelah bagian part-part perkoplingannya selesai dibersihkan, lanjut kita lakukan pembersihan pada bagian bak kopling dengan bensin. Lalu kita semprotkan ya guys dengan bensin, terus kita gunakan kompresor untuk menghilangkan bensin-bensinnya. Lanjut, kita bersihkan packing lamanya yang menempel pada bak koplingnya sampai bersih nih guys. Nah, untuk kampas koplingnya kita ganti merek Daytoni. Terus untuk packing bak kopling kita pakai merek lokal aja guys. Lanjut kita lakukan pengemasangan kampas kopling dan juga per koplingnya guys. Pemasangan kampas kopling harus dikasih oli atau direndam di oli dulu ya guys. Setelah itu kita lakukan pemasangan kampas kopling serta perperannya ke rumah koplingnya guys. Nah sekarang kampas kopling serta perperannya sudah terpasang. Lanjut kita pasang rumah kopling dan rumah kampas gandanya, serta dikencangkan dengan impact di rumah koplingnya nih guys. Setelah bagian perkoplingan duniawinya sudah tersusun rapi, lanjut kita pasang kembali bak koplingnya dan tidak lupa ya guys, kita gunakan packingnya ya guys supaya tidak ada kebocoran oli pada bak koplingnya. Sekarang masalah dunia perkoplingan sudah aman. Lanjut kita selesaikan suara berisik yang ada pada motor ini ya guys. Habis ini kita akan beralih ke bagian kirinya atau ke bagian magnetnya guys.
kita lakukan pencopotan cover gear dan bak magnetnya terlebih dahulu guys. Kita copotin baut-bautnya. Setelah bak magnetnya terbuka, kita lakukan pencopotan magnetnya menggunakan tracker magnet dan impact untuk kita lakukan penelitian lebih dalam di bagian perantai ketengannya guys. Serungkat apa sih rantai ketengnya nih guys? Jadi langsung saja guys, kita lakukan pelepasan nih guys. Soalnya kalau dilihat dari kasat mata tuh ini udah renggang-renggang gitu ya guys dari kasat mata. Jadi nanti akan kita lakukan ya pendisplayan lah. Serungkat apa rantai ketengnya. Udah pargo ini rantai ketengnya mah. Tenang aja. Nah ini dia rantai keteng dan gigi sentriknya tuh besti. Udah goyang parah ya. Normalnya ini nggak goyang harusnya ya guys. Harusnya trep gitu. Setelah kita lakukan penelitian lebih dalam lagi, ternyata bagian roller ketengnya ini udah pada kekikis. Ini mengakibatkan rantai ketengnya kendor dan menimbulkan suara berisik ya guys. Kita copot yang rusak langsung saja guys, nanti akan kita lakukan penggantian baru. Ini dia gambaran roller keteng yang udah kekikisnya guys. Harus kita ganti baru ya guys. Nah, semua part bagian roller keteng ini kita ganti baru guys, supaya mencegah keteng cepat kendor lagi. Karena percuma kalau ketengnya udah diganti baru tapi roller ketengnya masih pakai yang rusak. Buat apa guys? Nih, udah botak. Afdolnya buka podcast ini mah. Terus ini rantai ketengnya juga ya guys, sudah rungkat lah, harus diganti baru guys, oke? Roller keteng kita ganti ori, no WK-WK ya guys. Langsung saja kita lakukan pemasangan keseluruhannya guys. Setelah rantai keteng dan roller ketengnya sudah terpasang, lanjut kita pasang gigi sentriknya ya guys ke motornya. Nah ini mau diperhatiin ya guys, ini adalah proses pemasangan gigi sentrik yang baik dan sesuai guys, oke? Supaya nggak loncat giginya guys. Oh iya, kita lakukan pemasangan dan pengecekan terlebih dahulu pada bagian suling keteng, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah ini suling ketengnya sudah berfungsi dengan baik ya guys, jadi langsung saja kita lakukan pemasangan kembali magnet dan juga gigi starternya guys. Kita kencengin pakai impact nantinya guys. Lanjut, kita lakukan pemasangan pada bak magnetnya guys. Setelah selesai, kita posisikan top pada magnetnya dulu ya guys. Ada tandanya tuh, kelihatan. Terus kita tutup bagian bak magnetnya ya guys. Nah, ini dia posisi top yang benar. Titik pada gear sentriknya sejajar dengan tandanya guys. Just ngeng. Udah deh, tinggal kita kencengin nih bagian bak magnetnya. Agar pemasangan lebih sempurna, terus kita tutup juga bagian tutup gear sentriknya dan juga tutup bagian klepnya ya guys. Setelah semua bagian permasalahan pada mesin selesai, kita lanjut ke perinjeksiannya. Kita bongkar dulu throttle bodinya. Ini dia intake-nya, udah burik guys, waktunya dibersihin. Throttle bodinya guys juga udah burik, tapi ini bagian dalamnya aja sih. Busi juga udah capek nih guys, waktunya ganti nih guys. Oke, langsung kita bersihkan. Kita lakukan pembersihan menggunakan carbu cleaner pada bagian intake dan throttle bodinya. Serta kita semprotkan alat ini dengan kompresor ya guys, supaya tidak ada sisa-sisa carbu cleaner yang menempel pada bagian karburatornya guys. Jangan lupa disemprot dulu guys, oke? Ini dia hasil pembersihannya. Intake udah glowing ya guys. Begitupun juga throttle bodinya guys. Sudah glowing splendid meriwing. Yoi. Lanjut kita pasangkan kembali intake dan throttle bodinya. Dan kita pasangkan juga kembali ke headnya besti. Setelah intake dan throttle bodinya terpasang, kita lakukan pemasangan pada tali gasnya. Karena kalau nggak dipasang ya nggak bisa ngegas lah anjing. Terus kita pasangin kembali part-part yang udah kita copotin tadi, seperti cover gear, persneling, dan juga knalpot guys. Kita pasang guys. Lalu kita ganti oli motor ini dengan menggunakan Federal Racing, anjay. Langsung kita tuang menggunakan corong. Corongnya hijau guys. Setelah pengisian oli kelar, kita tutup lagi nih guys. Nah ini dia, kita lakukan tes nyala. Suara motornya udah adem kembali kayak motor baru ya guys. Nih dengerin. Karena filter udaranya masih oke, jadi kita tetap pakai ini yang lama ya guys. Waduh, nggak totalan ini guys, piye. Lanjut, kita pasang footstepnya nih guys.
Terus setelah terpasang, kita masuk ke proses scan ECU untuk mengecek apakah ada sensor yang rusak atau enggak, dan kita lihat kesehatan sensornya guys, apakah sehat walafiat apa rungkat seada-adanya. Tapi setelah dicek, alhamdulillah bagian persensorannya nggak ada masalah guys. Oke, habis ini kita lakukan test drive ya guys untuk mengecek apakah ada part yang masih rungkat apa enggak guys. Oke guys, karena kita sudah berada di penghujung acara, langsung saja saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar saya bisa merosting kalian lebih jauh. Dan jangan lupa subscribe-nya, karena amalan zaman sekarang yang paling mudah selain senyum adalah subscribe. Tinggal klik tombol subscribe ya, dan kalian sudah bisa mengklaim pahala kalian. Thanks for watching and I'll see you on the next content. Mari kita ucapkan salam andalan kita. Salam jos geng, jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.